Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bangun pagi dan alhamdulillah kita bisa sholat subuh berjamaah dan melanjutkannya dengan mengaji. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, pagi ini kita masih meneruskan kajian yang kemarin sudah kita mulai tetapi belum selesai, yaitu terkait dengan kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain yang nomor 6, yakni apabila ada saudara kita yang wafat, kita mengantarkan jenazahnya. Kemarin sudah kita bicarakan mengenai arti penting dari kita takziah terhadap saudara kita yang wafat itu dari sudut jenazahnya, ya. Bahwa yang namanya jenazah itu memang butuh pertolongan, maka kita sebagai seorang muslim yang masih hidup ini wajib memberikan pertolongan, yakni dengan mendoakannya dan bahkan secara khusus dengan mensolatkannya yang merupakan kewajiban kifayah yang sebagaimana sudah kita sebut kemarin itu. Terkait dengan bagaimana seorang muslim yang wafat itu butuh pertolongan, Nabi sampai pernah menggambarkan al-mayyit kal-gharik. Orang yang wafat itu seperti orang yang tenggelam di lautan. Al-muhawwith yang teriak-teriak minta tolong. Nah, sementara Nabi kita menyatakan orang yang wafat disolatkan dengan jamaah 40 orang yang tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah, itu dikabulkan doa orang yang sholat itu. Padahal doanya kan Masya Allah itu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'al jannata mathwa. Banyak sekali itu doanya itu. Ya. Dalam hadis yang lain, ya, softnya yang disebut 3 soft, ya, itu malah redaksinya faqat aujabah, maka wajib itu doanya itu untuk dikabulkan. Masya Allah. Ya. Jadi makanya kita sekali lagi kemarin saya sudah katakan jangan pelit-pelit, ya, kalau ada saudara kita yang wafat, selama kita tidak ada halangan, mudah-mudahan kita bisa ikut mensolatkannya. Jadi luar biasa bagi orang yang wafat. Bagi keluarganya juga luar biasa itu. Dorongan mental, dorongan psikologis, motivasi yang luar biasa. Menghibur kita datang itu. Yang semula berat mungkin agak dirasa terkurangi itu bebannya ketika ada kunjungan dari saudara-saudaranya itu. Ya, apalagi kalau kemudian kalau memang yang meninggal itu dalam kondisi tidak mampu lalu
tidak hanya kita kunjungi, ya kita kuatkan dengan apa yang dibutuhkan. Wah, itu insya Allah akan sangat membantu meringankan beban orang yang menerima musibah itu. Nah, pagi ini kita akan meneruskan dengan membahas takziah itu, mengiringkan jenazah itu dari sisi kita sendiri yang bertakziah, kita yang mengiringkan jenazah. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan orang yang mengiringkan jenazah dan mensolatkan jenazah itu juga luar biasa itu. Apresiasi yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, penghargaan yang diberikan oleh Allah melalui nabinya. Ya. Dalam salah satu hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, itu Nabi pernah menyatakan, man shalla ala janazatin falam yatba'aha falahu qirat. Ya, barang siapa yang mensolatkan jenazah, sementara dia ya hanya mensolatkan saja, tidak kemudian mengiringkan sampai dengan di pemakamannya, falahu qirat, baginya 1 qirat. Ya. Fa in tabi'aha falahu qiratan. Nah, kalau seseorang itu setelah mensolatkan lalu juga mengiringkan jenazahnya itu sampai dengan pemakaman, yang kita istilahkan dengan memberikan apa istilahnya itu ya, penghormatan sampai dengan saat-saat terakhir itu ya, itu istilahnya itu ya, sebelum dimasukkan ke liang lahat itu oleh Nabi diinformasikan akan mendapatkan 2 qirat. Nah, lalu para sahabat tentu saja bertanya, apa itu 2 qirat itu? Qila wa mal qiratan? Qala asgharuhuma mithlu Uhudin. Ya. Sekecil-kecilnya itu semisal gunung Uhud. Ya. Makanya para sahabat ya kemudian lalu kagum itu dengan pahala mensolatkan jenazah dan mengantarkan jenazah itu. Nah, ini mungkin kadang-kadang kita tidak pernah dengar itu ya. Ternyata pahala sholat jenazah, pahala mengantarkan jenazah itu ternyata sedemikian rupa besar. Ya memang kita tuh kadang-kadang ya dianjurkan kalau beribadah itu tidak usahlah mikir ke ganjarane, kok sajake kaya budak, sajake kaya buruh gitu loh. Ya. Gelembut gawe nak entuk bayaran. Tapi nyatanya Allah sendiri itu seperti itu memang. Rasulullah sendiri dalam banyak hal itu ketika memberikan motivasi terhadap umat Islam itu ya dengan cara menginformasikan berbagai macam rangsangan-rangsangan yang berupa pahala yang besar itu. Ya memang itu sifatnya imaterial ya, meskipun digambarkan sebesar gunung Qirat itu tidak kok lalu kemudian di depan kita emas sak gunung Uhud gitu ya, ndak ya. Kira-kira kok misalnya ono wong mati lalu terus kemudian diumumke sing gelem nyolatke jenazah engko diamplopi masing-masing 1 juta diumumke sak Semarang, kira-kira kebak iki. Kira-kira loh ya kuwi kira-kira. Ya. Ora 1 juta lah Pak ya, 500 nih Pak ya. Wah ngono wis. Wong sak Semarang mungkin saka luar kota barang do teko. Ya. Tapi lagi-lagi itu
Pahala-pahala itu sifatnya imaterial nanti di akhirat. Lah itu saya marak orang menarik itu. Orang yang tidak percaya pada hari akhir itu ya males akhirnya itu. Ya. Sholat ganjarannya gede, kapan? Besok akhirat. Wah, kok sesuk butuh saiki gitu. Males ya. Poso ganjarannya gede, kapan? Besok akhirat ya. Males ya. Masya Allah ya. Hanya orang yang percaya pada hari akhir saja yang kemudian mau untuk berbuat kebaikan itu karena punya harapan ya nanti itu. Ya, jadi besar sekali pahalanya itu. Nah ini dari segi pahala ya. Belum lagi dari segi yang lain ya. Orang itu ketika mau bertakziah bapak-bapak dan ibu-ibu, insya Allah ya, kalau agak sedikit cerdas, itu kemudian pasti bisa mengambil pelajaran dari peristiwa kematian itu. Pasti bisa. Kalau yang kebetulan mati itu orang alim, orang baik, ya dapat pelajaran. Kalau yang wafat itu orang tidak baik sekalipun tetap dapat pelajaran. Itulah sebabnya Nabi kita Muhammad SAW menegaskan kafa bil mauti wa'idun itu. Atau kafa bil mauti wa'idha. Ya. Jadi Masya Allah itu peristiwa kematian itu sebenarnya peristiwa yang kalau kita mau sedikit memikirkan, mau sedikit merenungkan itu tuh ya pasti akan memberikan nasihat kepada kita. Hi solihan, kowe iki yo kapan-kapan akan menyusul. Entah kapan gitu. Apa sesuk meneh, apa tahun ngarep meneh, ora ngerti. Tapi pasti akan menyusul. Ya. Nah kalau kita mengirimkan jenazah itu kan ya tadi sampai apalagi kalau mau sampai kubur ya. Nah kalau sampai kubur kita kan berdoa itu kan. Doanya ya doa menyadarkan kita untuk ingat mati itu. Uang doanya itu kalau kita masuk kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, inna insyaallah bikum lahiqun. Ya. Assalamualaikum wahai ahli kubur, wahai ahlad diyar. Ya. Sesungguhnya kami ini ya meskipun menggunakan insyaallah sebenarnya itu maknanya pastilah ya. Insyaallah akan menemui kalian semuanya, akan menyusul. Ya, cuma menyusulnya kapan ini mau sing urung mesti, durung pasti tadi. Tapi kan pasti. Tinggal menunggu kapannya saja. Nah jadi pelajaran luar biasa. Jadi kita diingatkan akan mati. Dan ingat akan mati itu Masya Allah luar biasa pentingnya. Ya. Kenapa kita itu kok seringkali nggak karu-karuan di dunia ini ya, karena nggak pernah ingat mati sebenarnya. Ya. Tapi kalau orang itu ingat mati, yang ketika mati itu nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban seluruh amal-amal kita, ini mestinya kudune ya ngati-ngati. Ya. Tidak sembarangan hidup kita itu. Ya. Makanya Nabi itu Masya Allah ya mengukur cerdas tidaknya seorang itu dari bagaimana dia sadar akan kematian itu dan kemudian bagaimana dia lalu dengan sadar akan kematian itu mau mempersiapkan bekal untuk kematian itu. Nabi itu menyatakan al-gais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, orang yang cerdik itu adalah orang yang bisa melakukan audit diri, evaluasi diri, ya. Lalu kemudian setelah itu kemudian dia sadar ya apa yang sudah diperbuatnya untuk kematian sehingga kemudian dia betul-betul lalu serius di dalam persiapan kematian itu.
Oh ternyata saya ini belum punya sangu ya, diperbanyak sangunya. Oh ternyata saya itu banyak kekurangannya ya, ditambal kekurangannya. Nah begitu, Masya Allah. Ya. Jadi bukan orang yang cerdas itu bukan orang yang IQ-nya tinggi, enggak menurut Nabi itu. Ya. Al-Qais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya. Okay. Nah yang terakhir, hikmah atau manfaat kita mengiringkan jenazah, takziah itu bagi kehidupan kita bermasyarakat. Besar Pak maknanya, ya, besar. Jadi saya kira kita semua menyadari itu, betapa arti penting takziah itu dalam kehidupan kita bermasyarakat itu. Ya. Bayangkan kalau misalnya takziah ini kok tidak diajarkan ya oleh agama, lalu kita itu tidak punya perhatian terhadap persoalan takziah, tidak punya perhatian terhadap persoalan menghibur saudara kita yang sedang kesusahan, mendoakan saudara kita yang wafat, itu mungkin kohesi sosial di masyarakat kita, ya, keguyuban masyarakat kita, kerukunan masyarakat kita mungkin tidak sebagus yang kita rasakan sekarang. Ya. Tetapi dengan adanya ini ya, ajaran takziah itu, lalu ini kan bisa menjadi media sosial yang luar biasa itu di dalam rangka untuk menjadikan antar anggota masyarakat itu lalu guyup, rukun, merasa ditolong, merasa diperhatikan. Nuwun sewu, kalau misalnya tidak ada orang yang peduli dengan kita ketika kita senang, itu mungkin tidak terasa Pak, masih nyaman-nyaman saja kita itu. Ya kita pas seneng lah ya, dapat apa, tidak ada orang yang memberikan selamat pada kita, kita tetap seneng, mau seneng kok itu. Ya. Tapi coba kalau pas dapat musibah, tidak ada yang ngaruh ke kita, itu kayak apa itu? Ya. Nah jadi itulah makanya seringkali sampai kita bela-belain itu ya. Ya Allah, takziah kemana? Ada saudara kita yang mendapatkan musibah di mana kita datangi. Ya. Itu dalam rangka itu tadi, untuk menumbuhkan rasa cinta di kalangan kita, menumbuhkan rasa sayang di kalangan kita. Ya, dan itu besar sekali artinya, sekali lagi bagi kehidupan bermasyarakat kita itu. Ya. Nah, dengan penjelasan seperti ini mudah-mudahan kita ini betul-betul memahami arti penting dari takziah itu, arti penting dari mengiringkan jenazah itu, arti penting dari mendoakan orang yang wafat itu, sehingga dengan begitu kita menjadi senang untuk bertakziah, menjadi senang untuk mendoakan orang yang wafat. Nah, insya Allah kalau kita itu senang bertakziah, senang mendoakan orang yang wafat, ya kita bolehlah berharap mudah-mudahan ketika nanti kita wafat, kita juga ditakziahi oleh orang lain, disolatkan oleh orang lain, dan didoakan oleh orang lain. Mudah-mudahan. Hidup itu kan sebenarnya hanya persoalan investasi, persoalan apa yang kita investasikan itulah insya Allah yang akan kita tuai. Ya. Kalau kita perhatikan di masyarakat kan ya hampir seperti itu yang terjadi gitu kan ya. Jadi kalau orang hidupnya kok rajin takziah, ya insya Allah ketika wafat ya banyak ditakziahi, kira-kira kan begitu. Ya. Nah kita sekali lagi ya terlepas dari harapan seperti itu, tapi ya mudah-mudahan kita itu intinya bisalah melaksanakan
kewajiban kita itu, sehingga insya Allah lah dengan kewajiban yang terlaksanakan itu Allah itu pasti akan membalas kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Ya. Tidak ada kebaikan kecuali yang dibalas dengan kebaikan pula. Nah, mudah-mudahan kita ini senang ya, berbuat baik itu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.